Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membedah dan mempresentasikan kepada kalian semua mengenai pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Nah, kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang merupakan penyumbang devisa terbesar di negara Indonesia dalam sektor perkebunan dan pertanian. Namun di sisi lain, pengembangannya seringkali diisukan dan dikaitkan dengan beberapa isu-isu negatif seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan macam-macam konflik sosial. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dalam bidang perkebunan kelapa sawit sangat diperlukan. Nah, kami di sini akan membahas lebih lanjut tentang pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Permasalahan utama yang sering terjadi dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Satu, alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Banyak hutan tropis yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyebabkan kerusakan hutan, hilangnya habitat satwa liar, dan berkurangnya area resapan air. Deforestasi ini merupakan ancaman serius terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kedua, emisi karbon akibat pembakaran lahan. Pembakaran lahan dengan cara dibakar menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar yang menyumbang pada perubahan iklim global. Asap dari kebakaran juga menyebabkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat. Dan juga pencemaran limbah cair dan padat. Limbah dari proses pengolahan kelapa sawit jika tidak dikelola dengan benar dapat mencemari sungai, tanah, dan udara. Pencemaran ini berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar serta flora dan fauna di sekitar. Konflik lahan dengan masyarakat adat. Luasan perkebunan kelapa sawit seringkali menimbulkan sengketa lahan dengan masyarakat adat atau lokal, terutama jika lahan tersebut dianggap sebagai tanah ulayat. Konflik ini menyebabkan ketegangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima, monokultur yang mengancam keanekaragaman hayati. Perkebunan sawit umumnya merupakan sistem monokultur atau satu jenis tanaman dalam skala luas. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi keanekaragaman spesies, dan meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip perkebunan sawit berkelanjutan. Pertama, tidak membuka lahan dengan membakar perkebunan lahan dengan metode pembakaran yang berdampak buruk terhadap lingkungan karena dapat menyebabkan polusi udara, kebakaran hutan, kerusakan ekosistem, dan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat. Adapun yang bisa dilakukan untuk mengubah dari pembakaran hutan itu bisa menggunakan dengan istilah zero burning, yaitu pembukaan lahan tanpa pembakaran, melindungi area konservasi dan ekosistem penting. Perusahaan perkebunan harus mengidentifikasi dan menjaga area konservasi tinggi serta area bernilai stok karbon tinggi yang memiliki keanekaragaman hayati, fungsi ekologi, dan peran sosial penting bagi masyarakat sekitar. Ketiga, mengelola limbah dengan aman. Limbah perkebunan seperti limbah cair dari pabrik kelapa sawit, tandan kosong, dan abu pembakaran harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari tanah, air, maupun udara. Pengolahan limbah dapat dilakukan melalui pengomposan, daur ulang, dan penggunaan limbah organik sebagai pupuk alami. Yang keempat, menerapkan praktik budidaya rumah ramah lingkungan. Budidaya sawit berkelanjutan mengedepankan teknik pertanian yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya seperti pemupukan, pengendalian hama terpadu, penanaman tanaman penutup tanah, konservasi air, serta perawatan tanah dan tanaman secara organik dan efisien. Yang kelima, memperhatikan hak-hak tenaga kerja dan masyarakat adat. Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki standar ketenagakerjaan yang adil, menjamin upah yang layak, keselamatan kerja, serta hak berkumpul dan berorganisasi. Yang keenam, menerapkan sistem sertifikat berkelanjutan. Perkebunan sawit berkelanjutan harus
mengikuti standar sertifikasi resmi seperti RSPO dan ISPO. Untuk menunjang keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia, ada beberapa sertifikasi kelapa sawit berkualitas yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, yaitu standar globalisasi sawit berkelanjutan yang lebih bersifat internasional. Yang kedua adalah ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Standarisasi ini lebih mengacu kepada dalam negeri nasional Indonesia untuk seluruh perusahaan sawit di Indonesia. Selanjutnya ada ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, standar Eropa untuk sawit ramah lingkungan. Nah, manfaat sertifikasi ini apa? Yang pertama, adanya akses ke pasar global. Akses ekspor dan impor di Indonesia akan lebih mudah jika seluruh sertifikat ini terpenuhi. Yang kedua, Indonesia bisa menerapkan harga yang lebih premium karena memiliki sertifikasi yang layak dan berguna untuk menaikkan harga di pasar global. Selanjutnya, dapat meningkatkan citra perusahaan. Lalu yang terakhir adalah jaminan kelestarian lingkungan. Karena isu tentang global warming dan sustainability sudah sangat banyak, sudah sangat masif di Eropa. Oleh karena itu, Indonesia mencoba untuk memenuhi segala standar. Berikut ringkasan strategi pengolahan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, yaitu yang pertama, zero burning, di mana melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk mencegah polusi dan kebakaran hutan. Yang kedua yaitu agroforestry, yaitu menginteraksikan tanaman lain dalam kebun sawit untuk menjaga ekosistem dan menambah pendapatan. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah cair. Mengolah limbah cair menjadi energi biogas dan ramah lingkungan. Yang keempat, peta HCP dan HCS, yaitu melindungi area bernilai konservasi tinggi dan cadangan karbon untuk menjaga lingkungan. Yang kelima, pemberdayaan petani plasma dan masyarakat lokal, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat melalui pelatihan, akses modal, dan kemitraan. Yang keenam yaitu pemantauan satelit untuk area kebun, yaitu menggunakan teknologi satelit untuk memantau kondisi kebun dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang terakhir yaitu pelatihan petani kecil tentang praktik ramah lingkungan, yaitu memberikan edukasi agar petani menerapkan metode budidaya yang berkelanjutan. Ada beberapa manfaat perkebunan sawit berkelanjutan, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Perkebunan sawit yang dikelola secara berkelanjutan menghindari pembakaran hutan serta menjaga lahan gambut agar tidak rusak. Ini membantu mengurangi pelepasan CO2 ke udara yang bisa memperparah pemanasan global. 2. Melestarikan hutan dan satwa liar. Sawit berkelanjutan tidak membuka lahan dengan menebang hutan secara sembarangan, tetapi tetap menjaga sehingga habitat hewan langka seperti orangutan tidak rusak. Ketiga, meningkatkan produktivitas lahan. Dengan teknik pertanian modern dan ramah lingkungan, hasil panen bisa meningkatkan tanpa perlu memperluas lahan. Produksi naik, tapi lingkungan tetap aman. Keempat, menjamin kesejahteraan petani dan pekerja. Perkebunan berkelanjutan memberi pelatihan upah yang layak dan perlindungan hak pekerja, menjadikan petani dan pekerja hidup lebih sejahtera dan punya masa depan yang lebih baik. 5. Menarik investasi jangka panjang. Karena lebih ramah lingkungan dan sosial, sawit berkelanjutan menarik perhatian investor nasional maupun internasional. Baik, kesimpulannya, pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan bukan lagi pilihan, tapi keharusan dengan menjaga lingkungan, meningkatkan produktivitas, serta menjamin hak petani dan pekerja.
Indonesia bisa tetap menjadi produsen utama kelapa sawit dunia tanpa merusak alam dan masyarakat. Sawit berkelanjutan sama dengan masa depan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.